Ya baiklah pemirsa PAL TV, Anda kembali menyaksikan liputan khusus Society PAL TV. Dan terlihat di belakang saya masih dari Kaban Kesbangpol Sumatera Selatan yang memberikan materi terkait dari forum koordinasi hari ini. Dan juga terlihat yang bisa pemirsa PAL TV lihat sendiri bahwasanya peserta dari tamu undangan yang hadir dalam rapat koordinasi ini merupakan dari instansi-instansi terkait, organisasi masyarakat, termasuk juga dari Kesbangpol, kota dan provinsi, dan juga Kemenak kota dan provinsi, serta juga FKUB kota dan provinsi. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya penguatan moderasi beragama sebagai pilar utama dalam menjaga keharmonisan di masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Agama terus menggencarkan program dialog lintas agama dan pendidikan toleransi, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan sejak dini. Kita bisa menyaksikan, jujur saja, walaupun mungkin dalam proses itu harus mengacu kepada sebuah aturan yang mungkin salah satu majelis agama atau kelompok agama merasakan itu masih belum efektif. Tapi PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu sebagai tolok ukur kita bahwa setiap pendirian rumah ibadah itu boleh ya, dilakukan, bukan tidak boleh dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi beberapa unsur dan aspek yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama. Memang di beberapa kasus ada yang sampai hari ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, itu waktu berpuluh-puluh tahun bahkan. Saya ingat betul waktu pendirian gereja HKBP yang ada di kilometer 7 ya, nah, yang masuknya itu dari arah
Pemirsa PAL TV, saat ini masih berlangsungnya rangkaian acara rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama, dan saat ini juga kami masih menunggu kehadiran dari Gubernur Sumatera Selatan yakni Bapak Haji Herman Deru. Tetap saksikan terus liputan khusus Society PAL TV. Kita harus menjaga satu kelebihan yang kita miliki, khususnya di Sumsel, yang diucapkan sangat mudah, zero konflik. Mudah ya Pak, zero konflik. Tapi maknanya dalam. Artinya masing-masing kita diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap apa status atau label yang sedang kita sandang. Kita zero konflik. Itu satu. Artinya pesan saya untuk toleransi. Yang kedua, untuk bermusyawarah. Bermusyawarah ini tentu dalam skala internal, baru berikutnya eksternal. Inilah yang namanya wadah. Kalau kita bicara agama, wadahnya FKUB. Jadi FKUB ini nggak boleh pasif di berbagai tingkat, nggak boleh pasif, harus aktif, bermitra dengan semua pihak, apalagi Intel di harus menjadi mitranya. Kalau di Kesbang itu ada apa sebenarnya Pak Kesbang? Kominda, agar kita bisa mendeteksi sejak ini apa yang terjadi di lapangan. Artinya kita yang tergabung di dalam FKUB ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kepada organisasi secara internal saja, tapi bertanggung jawab kepada seluruh umat. Maka kita ini jaga betul. Saya minta kita bersama-sama untuk menjaga ini. Tadi kalau yang pertama toleransi, yang kedua musyawarah. Yang ketiga, kurangi atau bagaimana mengendalikan ego. Kita nggak sadar, kadang-kadang kita pemeluk agama ini egois. Ini tidak bicara dalam satu kotak agama saja. Benar bahwa kita paling benar, makanya kita anut. Tapi tidak juga untuk menyalahkan orang lain.
benar bahwa kita sudah memilih satu agama yang kita anut, artinya kita katakan ini yang terbaik. Tapi tidak juga merendahkan atau menyalahkan agama lain. Jadi tiga itu ada. Pertama, toleransi. Kedua, musyawarah. Ketiga, kurangi ego kita. Yang terus-menerus sebenarnya menjadi persoalan di FKUB ini, yang biasanya sampai ke tingkat eksekutif, pimpinan daerah, bupati, wali kota, karena ada yang sampai itu masalah pendirian rumah ibadah. Maka ini juga saya minta ketua FKUB ini walaupun PHW saya tahu kualitasnya. Ketua FKUB ini punya track record yang begitu panjang, dari pernah jadi anggota legislatif termuda dulu di provinsi, di kabupaten. Nah sekarang bagaimana sih agar tidak terjadi? Ada yang merasa membangun rumah ibadah terhambat misalnya. Inilah kembali ke nomor awal tadi, musyawarah sebelumnya. Jangan semua kita selesaikan secara formal. Ini apa-apa kita selalu formal. Jadi Pak Ketua saya minta sekali-sekali diadakan juga acara informal yang roadshow. Misal di hari tertentu atau di minggu tertentu atau bulan tertentu kita berkumpul di kelompok agama ini. Dalam kurun waktu berikutnya di kelompok agama B dan selanjutnya. Agar ada musyawarah-musyawarah yang tidak selalu harus diselesaikan secara formal.